Sebelum memasuki pembelajaran bahasa Arab, silahkan kalian klik tombol subscribe lalu nyalakan lonceng notification dan jangan lupa juga silahkan klik tombol like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama kakak Siti Fatimah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa mampu memahami dengan jelas materi at-taraqib. Di antaranya terdapat isim dhamir munfasil, isim isyarah, kata tanya, dan mubtada wa khabar. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pastinya kalian tahu kita hari ini akan bahas apa. Ya, kita hari ini akan membahas tentang at-taraqib atau struktur yang tentunya masih dalam tema at-ta'aruf atau perkenalan. Kita hari ini akan membahas tentang yang pertama isim dhamir munfasil, lalu isim isyarah, kata tanya, dan yang terakhir mubtada dan khobar. Agar memudahkan kalian dalam memahami, silahkan kalian simak video berikut ini. Silahkan kalian simak dan pahami bersama-sama materi berikut ini. Yang pertama ada isim dhamir munfasil atau kata ganti, diantaranya ada mudzakkar dan muannas. Untuk yang mudzakkar ada ana, anta, dan huwa. Ana artinya saya. Contohnya, ana talibun. Saya seorang murid laki-laki. Lalu ada anta. Anta artinya kamu laki-laki. Contohnya adalah anta mudarrisun. Kamu seorang guru laki-laki. Lalu huwa. Huwa artinya dia laki-laki. Contohnya huwa Ahmad. Dia Ahmad. Nah, itulah isim dhamir munfasil atau kata ganti bagian mudzakkar. Lalu kita beralih ke bagian muannas. Di bagian muannas ada ana, anti, dan hiya. Ana artinya saya. Nah, contoh dari ana ini adalah ana thalibatun. Saya seorang murid perempuan. Lalu ada anti. Anti artinya kamu perempuan. Contohnya adalah anti mudarrisatun. Kamu seorang guru perempuan. Selanjutnya ada hiya. Hiya artinya dia perempuan. Contohnya adalah
Hiya Fatimah. Dia Fatimah. Nah, pasti kalian sudah tahu kan bahwa isim dhamir munfasil atau yang sering kita sebut kata ganti mempunyai dua bagian. Yang pertama mudzakkar dan yang kedua muannas. Ayo kita lanjutkan ke materi yang kedua, ada isim isyarah atau kata petunjuk yang mana keduanya memiliki dua bagian juga, yaitu mudzakkar dan ada muannas. Untuk yang mudzakkar ada hadza dan untuk yang muannas ada hadhihi. Hadza artinya adalah ini untuk laki-laki, sedangkan hadhihi artinya ini untuk perempuan. Mereka sama-sama menunjukkan jarak dekat. Nah, untuk contohnya mudzakkar ada hadzal talibun, artinya ini seorang siswa laki-laki, sedangkan muannas ada hadhihi talibatun, artinya ini seorang siswa perempuan. Selanjutnya kita masih membahas isim isyarah. Untuk yang mudzakkar ada dzalika dan muannas ada tilka. Dzalika artinya itu untuk laki-laki, sedangkan tilka artinya itu untuk perempuan. Mereka sama-sama menunjukkan jarak jauh. Contoh dari mudzakkar ada dzalika sodiki, dan contoh untuk muannas ada tilka sodiqoti. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu kata tanya. Kata tanya ada beberapa, di antaranya yang pertama ada ma. Ma artinya apa? Ma digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Contoh dari ma adalah ma hada, hada kitabun, ma hadhihi, hadhihi mistorotun. Kemudian kata tanya yang kedua adalah hal. Hal artinya apakah? Jika pertanyaan hal, jawabannya antara iya atau tidak. Contohnya hal hadza mirsamun. Jika jawabannya iya, maka na'am hadza mirsamun. Jika jawabannya tidak, la hadza qalamun. Kemudian ada kata tanya yang ketiga, yaitu man. Siapa? Man menanyakan kata benda yang berakal, contohnya man hadza, hadza Mahmud. Man hadhihi, hadhihi Khadijah. Kemudian kata tanya yang keempat ada kaifa, bagaimana? Kaifa menanyakan keadaan, contohnya kaifa haluk. Jawabannya ana bi khairil alhamdulillah. Lalu kata tanya bagian terakhir ada min aina, dari mana? Min aina menanyakan dari mana datangnya suatu benda, contohnya min aina anta, ana min Surabaya. Nah, itulah beberapa kata tanya dan fungsinya di dalam bahasa Arab. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada sering kita sebut dengan sebutan subjek. Nah, sedangkan al-khobar biasanya kita sering menyebutnya dengan sebutan objek. Perhatikan penjelasan sebagai berikut. Mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang letaknya setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Lalu ada penjelasan tambahan. Yang pertama, jika mubtada berbentuk mudzakkar, maka khobar harus mudzakkar. Lalu yang kedua, jika mubtada berbentuk muannas, maka khobarnya harus muannas. Contohnya untuk bagian yang mudzakkar yaitu huwa Ahmad. Huwa sebagai mubtada dan Ahmad sebagai khobar. Nah, sudah tahu kan tadi bahwa mubtada letaknya di awal kalimat dan khobar pasti letaknya setelah mubtada. Jika mubtada mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Artinya, dia Ahmad. Contoh yang muannas yaitu hiya Fatimah. Hiya sebagai mubtada dan Fatimah sebagai khobar. Kakak ulang lagi, mubtada letaknya di awal kalimat sedangkan khobar letaknya setelah mubtada. Jika mubtada muannas, berarti khobarnya harus muannas.
artinya adalah dia Fatimah. Aywa, kesimpulannya adalah yang pertama, isim dhamir munfasil atau kata ganti ada mudzakkar, ana, anta, huwa, dan muannas, ana, anti, dan hiya. Yang kedua, ada isim isyarah atau kata petunjuk. Untuk jarak dekat ada hadza dan hadhihi. Hadza ini laki-laki, hadhihi ini perempuan. Dan untuk jarak jauh, dzalika dan tilka. Dzalika itu laki-laki dan tilka itu perempuan. Yang ketiga ada kata tanya, ma, man, hal, kaifa, min, aina. Ma menanyakan benda yang tidak berakal, hal jawabannya iya atau tidak, man menanyakan kata benda yang berakal, kaifa menanyakan keadaan, min, aina menanyakan datangnya suatu benda. Selanjutnya yang terakhir ada mubtada dan khobar. Mubtada letaknya di awal kalimat sedangkan khobar letaknya setelah mubtada. Jika mubtada mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Jika mubtadanya muannas, maka khobarnya juga muannas. Aywa, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Yumkin hadza minni, syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.